Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, kita diperlihatkan saat di mana Kim Tae-hyun dan Ik-moon tengah berhadapan langsung, sesaat setelah Kim Tae-hyun mengalahkan bawahan Ik-moon yang sengaja dikirim ke wilayah Rosaria. Dirasa pada pertarungan sebelumnya, Ik-moon belum memperkenalkan diri dengan benar. Kini dia kembali memperkenalkan dirinya kepada Kim Tae-hyun. Kemudian, Kim Tae-hyun juga, tanpa segan memperkenalkan dirinya sebagai kontraktor dari Ratu Tobrut. Sekaligus ia memberitahu bahwa dirinya adalah kunci dari Sang King. Tidak ia duga, ternyata Kim Tae-hyun memanglah kunci dari Sang King. Jika seperti demikian, dirinya ingin menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Kim Tae-hyun membatalkan kontrak dengan Rosaria dan ikut dengan dirinya, lalu bersedia menjadi kontraktor barunya, maka dirinya akan memberikan kekuatan militer yang tidak pernah bisa Rosaria berikan dan akan menjadikan Kim Tae-hyun pemenang perang wilayah. Dengan itu, mereka berdua akan menguasai Abyss bersama-sama. Tetapi penawaran itu justru ditolak mentah-mentah, lantaran ia mengetahui dirinya hanya akan dimanfaatkan demi kemenangan Ik-moon. Rosaria pernah memperingatkan, ketika para Duk mengetahui dirinya adalah sang kunci, maka mereka akan mencoba mengambil dirinya, serta semuanya, agar bisa menjadi king. Jangan pikir dirinya tidak mengetahui kebohongan semua Duk, terutama Ik-moon sendiri. Ucap Kim Tae-hyun yang sangat tidak mempercayai para Duk, selain Ratu Tobrut. Tanpa menyangkal pernyataan Kim Tae-hyun, Ik-moon mengatakan, jika seperti itu dirinya tidak memiliki pilihan selain membawanya dengan paksa. Tapi jangan harap tubuh Kim Tae-hyun akan tetap utuh. Kau tidak mempercayaiku, tapi percaya dengan wanita suku Bus. Namun bagi Kim Tae-hyun, Ratu Tobrut adalah rekan yang setara. Menurut Ik-moon itu sungguh konyol. Di Abyss tidak ada yang namanya rekan manusia. Yang ada hanyalah dominasi melalui kekuatan. Bahkan King alam bawah memahaminya. Karena itu King merebut semua Duk agar tunduk kepadanya. Aku tidak pernah bilang, tidak akan menggunakan kekuatan. Kalau kau menyerah, aku juga akan mengalah kepadamu. Tapi untuk seseorang yang membantah, cara terbaik adalah dengan dipukul. Jadi aku ingin membuat kesepakatan ulang denganmu. Layani aku. Lalu aku akan memberimu kesempatan untuk bersinar di perang ras mendatang. Mendengar itu, sontak membuat Ik-moon tertawa. Karena sekarang kau tahu kalau kau kunci Sang King, kau jadi cukup arogan. Pada akhirnya kau masihlah seorang bocah. Ucapnya sembari mempersiapkan sejumlah senjata tajam, tepat di atas Kim Tae-hyun, yang hanya santai saja melihat serangan itu. Dan tanpa diduga, sejumlah senjata tajam yang menghantam kepada Kim Tae-hyun justru malah hancur, tanpa ada satupun yang mampu menggoresnya. Tentu hal ini juga membuat Ik-moon sedikit terkejut, sampai dia membuka kedua matanya dengan cukup lebar. Kau boleh meremehkanku untuk sekarang, tapi sudah saatnya memberimu pelajaran. Ucap Kim Tae-hyun, sembari menirukan versi kecil dari serangan yang baru saja Ik-moon berikan. Merasa seakan dirinya lah yang sedang diremehkan, dia langsung menggunakan kembali kekuatan yang sama, dan langsung diarahkan kepada Kim Tae-hyun. Tetapi kali ini, Kim Tae-hyun tidak cuma diam saja, ia lebih memilih menghindari serangan itu. Kemudian, dia melakukan pergerakan menyamping, sembari membalas dengan serangan yang sama, sehingga serangan mereka beradu dan menimbulkan sebuah ledakan yang cukup kuat. Melihat Kim Tae-hyun bertindak seolah kekuatan itu miliknya, sontak membuat Ik-moon kesal, sampai dia menggunakan serangan yang lebih kuat, sembari mengatakan, kebiasaan mencuri Kim Tae-hyun hanya akan diperbaiki setelah terbunuh. Di sisi lain, Kim Tae-hyun tidak bisa menyangkal jika kekuatan seorang Duk memang cukup kuat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rank Triple S. Meminta bantuan Ratu Tobrut adalah langkah yang tepat saat ini, tapi dirinya juga ingin mengujinya sendiri. Dirinya yang telah bergabung dengan Fragmen Dewa, seberapa jauh ia yang sekarang bisa melawan dan bertahan menghadapi Duk. Penasaran ingin menguji seberapa besar kekuatannya sekarang, dia tanpa ragu langsung melesat maju, melewati serangan super kuat dari Ik-moon. Dan begitu berada tepat di hadapannya, ia langsung mempersiapkan serangan balasan dengan cakar tajam. Sedangkan Ik-moon terlambat untuk melakukan tindakan,
sehingga serangan Kim Tae-hyun mendarat dengan mulus melukai tubuhnya. Tak tinggal dia melihat dirinya dilukai, dia langsung membalas serangan barusan dengan menebaskan pedangnya tepat menggores punggung Kim Tae-hyun. Dan kemudian mereka sontak beradu serangan di jarak yang berdekatan, sehingga benturan dari kekuatan mereka menimbulkan gelombang energi yang cukup kuat. Melihat serangannya dapat ditahan, Ik-moon sempat melontarkan sedikit pujian lantaran Kim Tae-hyun mampu menggunakan kekuatan hasil curian dengan cukup baik. Tapi menurut Kim Tae-hyun, masih terlalu cepat untuk terkejut. Kekuatan Ik-moon bukan satu-satunya authority yang ia curi. Setelah mengatakan itu, ia kemudian menggunakan beast transformasi dan langsung menghancurkan pedang Ik-moon hanya dengan sekali cengkraman. Sehingga hal ini membuat dia mendadak tercengang, tidak hanya menggunakan kekuatan miliknya, tetapi Kim Tae-hyun juga menggunakan kekuatan Duk Orgal. Tidak bisa ia pahami, Kim Tae-hyun mampu mencampur kekuatan Duk dalam pertarungan, hingga dia kembali melakukan serangan dengan senjata yang baru dia buat. Tetapi serangannya dapat dihindari dan dihancurkan dengan begitu mudah. Bahkan lagi dan lagi, senjatanya selalu dihancurkan setiap kali dia mencoba melakukan serangan. Sampai hal ini membuat dia seakan begitu muak melihat bocah yang selalu bersembunyi di balik rok Rosaria telah berkembang sebesar ini. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu seakan tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat, di mana Ik-moon kewalahan melawan Kim Tae-hyun. Tidak seperti manusia pada umumnya, rasanya seperti mereka menyaksikan pertarungan antar sesama Duk. Bagaimana rasanya dikalahkan oleh seorang pemula? Tanya Kim Tae-hyun yang terlihat senang bisa membuat Ik-moon terpojok. Jangan delusi bocah. Kau hanya melihat sebagian dari kekuatanku. Terlalu sayang untuk menggunakannya pada orang sepertimu. Aku akan menyelesaikan ini sekarang juga. Timpal Ik-moon, sembari mengarahkan serangan terkuatnya. Namun dia tiba-tiba terdiam, seakan merasakan tekanan kuat, yang seolah membuat seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Tekanan kuat yang dia rasakan, tidak lain dari pancaran aura dragon, yang kini Kim Tae-hyun gunakan untuk memperkuat beast transformasi. Sembari menerjang, dia mengatakan, Ik-moon hanyalah orang yang mengetahui sebagian, sedangkan Ik-moon hanya terdiam, sambil memasang tatapan yang seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan alhasil, serangan Kim Tae-hyun menembus tepat ke bagian tubuh Ik-moon. Bersamaan dengan itu, Kim Tae-hyun juga menambahkan trait racun pada serangannya. Serangan telak yang mendarat dengan mulus, seketika membuat Ik-moon melemah. Bahkan semua senjata yang diciptakan untuk menyerang Kim Tae-hyun perlahan mulai pudar dan kembali menjadi cairan merah. Dia sempat berpikir, apakah dirinya telah berhasil mengalahkan Ik-moon dengan serangan itu? Di saat-saat terlemahnya, dia mengaku, Kim Tae-hyun ternyata melebihi ekspektasinya. Dia juga mengakui kekalahannya. Sesaat setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba mencair, yang mana hal ini membuat Kim Tae-hyun seakan terheran. Seketika semua yang ada di sekitarnya mendadak berubah, seolah dirinya berpindah ke tempat yang hanya dipenuhi oleh cairan merah tak berujung. Di saat yang sama Ik-moon berkata, fakta bahwa orang seperti Kim Tae-hyun bisa membuatnya bertarung dengan serius adalah sebuah kekalahan, dan dirinya akan membuat Kim Tae-hyun membayar penghinaan ini. Bloodfield bukan hanya sekedar imitasi belaka, tapi kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh pemegang authority yang sesungguhnya. Cobalah untuk memanggil Rosaria, jika kau memiliki mana yang tersisa untuk melakukannya. Ucap Ik-moon sembari tertawa lantang di saat Kim Tae-hyun mulai tenggelam dalam cairan merah. Keadaan ini membuat Kim Tae-hyun sadar akan kesalahannya. Karena terlalu semangat, ia sampai tidak menyadari gerakan semacam ini. Sekarang seluruh tubuhnya mulai tenggelam secara perlahan dan tentunya cukup menyakitkan. Di penghujung kesadarannya, ia hanya bisa pasrah. Walaupun menolak, tetapi ia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk keluar dari dalam lautan merah yang tidak mendasar. Sampai pada akhirnya, Kim Tae-hyun terkapar tidak sadarkan diri akibat terkena ilusi yang membuat dirinya seolah tenggelam. Tanpa menunggu lama, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seperti apa sebenarnya kunci yang dimiliki oleh Kim Tae-hyun. Akan tetapi, tubuh Kim Tae-hyun dalam sekejap menghilang dari pandangan sesaat sebelum dia meraihnya. Tentu keadaan ini membuat dia sempat kebingungan, seperti ada yang aneh pada domainnya. Kelihatannya memang mirip. Pantas saja kau bingung, tapi ini bukan domainmu, melainkan di dalam dia. Mendengar perkataan barusan, dia mengira Kim Tae-hyun dengan sengaja berbicara seolah bukan dirinya.
Padahal tanpa dia ketahui, orang yang berada di hadapannya adalah doppelganger, dan Igmund sekarang berada di dalam dunianya. Mengetahui tempat itu adalah dunia doppelganger, membuat Igmund beranggapan bahwa doppelganger adalah wujud kunci yang sesungguhnya. Alih-alih menjawab pertanyaannya, dia justru mengatakan, semua orang yang datang ke sana selalu menanyakan identitasku, tapi tidak ada yang pernah mendapatkan jawaban. Akankah kau berbeda dengan mereka? Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, dia sontak menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi doppelganger, agar doppelganger sadar yang sedang berbicara dengannya adalah seorang duk. Tapi dengan santainya doppelganger berkata, "Aku tidak paham, kenapa kalian para duk bersikap seolah-olah kalian hebat? Ketahuilah bahwa di atas tanah masih ada alam yang lebih hebat," ujarnya sembari menggunakan kekuatan yang sama. Kemudian, mereka secara bersamaan langsung mengarahkan serangan untuk melihat kekuatan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Di saat yang sama juga, Igmund beranggapan bahwa doppelganger tidak jauh berbeda dengan Kim Tae-hyun. Namun begitu serangan mereka beradu, semua senjata yang diciptakan oleh doppelganger serentak berubah menjadi makhluk pelahap. Bahkan makhluk itu melahap semua serangannya. Dan Igmund hanya bisa bengong menyaksikan semua blood sword yang susah payah diciptakan dilahap begitu saja. Sedangkan doppelganger menganggap semua itu adalah upeti yang menyenangkan bagi dirinya yang sedang kekurangan mana. Akan tetapi bagi Igmund, tindakan doppelganger merupakan sebuah penghinaan besar bagi dirinya yang merupakan vampire lord. Sebuah penghinaan yang tidak dapat ia terima, membuat amarahnya kian memuncak sampai dia memutuskan untuk memberikan hukuman sebelum menanyakan soal identitas doppelganger. Doppelganger berkata, manifestasi dunia pikiran lain menjadi domain, sebuah tindakan ceroboh yang sama dilakukan oleh Genet waktu itu. Biar begitu, ini masih memungkinkan bagi seorang duk, tapi yang aslinya tidak mengetahui apapun. Igmund yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, tanpa segan menggerakkan seluruh air di sana, menjadi ombak besar layaknya di lautan lepas, dan langsung dihantamkan ke arah doppelganger. Akan tetapi, hantaman ombak besar tidak berpengaruh sedikit pun terhadap doppelganger. Dengan menggunakan penghalang domain, dia mampu dengan mudah menerobos masuk mendekati lawannya. Dan kemudian, dia langsung mendaratkan sebuah pukulan keras, tepat ke bagian wajahnya, hingga pukulan doppelganger spontan membuat Igmund terhempas cukup jauh. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan skill yang bagus dengan benar. Aku mencoba tetap bersembunyi dan menyaksikan diam-diam. Kim Tae-hyun masih sangat pemula, apalagi dia kehabisan mana, memaksaku untuk menunjukkan diri. Tapi itu bukanlah hal buruk bagiku. Bangunlah duk rendahan, biar ku ajarkan seperti apa pertarungan yang sesungguhnya, ujar doppelganger, yang seakan tidak sabar ingin menghajar Igmund. Setelah panjang lebar berbicara sendiri, dia kembali menerjang dan kembali mendaratkan pukulan tepat di saat Igmund baru terbangun. Tidak tinggal diam, Igmund mencoba membalas pukulannya, namun berhasil dihindari dengan mudah. Kemudian, doppelganger memberikan sejumlah pukulan beruntun, hingga membuat dia kembali terhempas dengan tampang kesakitan. Tetapi dia sontak terkejut begitu menyadari kepalanya ditahan. Lalu doppelganger menarik kepalanya, dan kemudian disusul dengan tendangan lutut yang terlihat mengenai telak pada mukanya. Saking kuatnya tendangan itu, sampai membuat dia terhempas ke atas dengan keadaan mulut yang memuncratkan cairan merah. Tetapi dia masih memiliki tenaga untuk membalas serangan itu. Tetapi baru saja dia menggerakkan tangannya, dia sudah terlebih dulu kehilangan jejak doppelganger. Padahal tanpa disadari, doppelganger entah dari mana sudah berada tepat di depan matanya. Lantaran terkejut, Igmund sampai tidak bisa bertindak. Dan alhasil, dia tidak dapat memblokir tendangan kaki yang menghantam wajah Igmund untuk kesekian kalinya. Sejak menjadi duk, pasti kau tidak pernah dihajar seperti ini, ujar doppelganger sesaat setelah menendang Igmund sampai terhempas ke air. Igmund yang sudah dipenuhi dengan kekesalan, kembali melesatkan sebuah serangan tanpa menimpali ocehan doppelganger yang sejak tadi terus meremehkannya. Bahkan dalam situasi di mana serangan itu tengah melesat ke arahnya, ia masih tetap santai melontarkan provokasi. Kemudian, hanya dengan sekali gerakan jari, doppelganger menggerakkan kekuatan predasi untuk menahan serangan yang sedikit lagi akan menembus penghalangnya. Akan tetapi meskipun serangan itu dapat ditahan, ia seolah merasakan ada sesuatu yang aneh
hingga dia memutuskan untuk maju. Namun keseimbangan tubuhnya seolah terganggu dan kemudian terjatuh tanpa sebab. Ia merasa tubuhnya seakan mendadak lemah, bahkan sangat sulit untuk bangun dari keadaannya itu. Sedangkan di samping itu, Igmund yang terlihat sudah kelelahan, mencoba bangkit kembali dengan perasaan kesal ingin menghajar doppelganger. Di sisi lain, doppelganger akhirnya menemukan penyebab mengapa tubuhnya tiba-tiba melemah. Yang mana penyebabnya adalah Sealing Sword yang memerangkap kekuatan musuh di dalam pedang. Dengan kata lain, Igmund berencana menyerap kekuatan King dengan pedang itu. Sedangkan dirinya membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ia merasa berada di dalam tubuh Kim Tae-hyun membuat dirinya lengah. Entah bagaimana, ia bisa mengatasi serangan Igmund dalam keadaan di mana tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk regenerasi. Dan secara kebetulan, dia merasakan bahwa Kim Tae-hyun sudah terbangun. Tepat di saat yang sama juga, Igmund langsung menebaskan pedangnya. Namun yang dia tebas hanyalah angin. Karena doppelganger sudah melakukan tugasnya. Jadi dia menyerahkan sisanya kepada Kim Tae-hyun, yang saat ini tengah siap untuk memberikan serangan terakhir. Lalu Kim Tae-hyun menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri pertarungan dengan kekuatan predasi. Sekaligus ini adalah upaya terakhirnya dalam mengalahkan Igmund yang sudah dibuat babak belur oleh doppelganger. Hantaman predasi yang mengenai telak pada Igmund seketika memicu retakan besar terhadap penghalang domain yang tidak mudah untuk dihancurkan. Dan meskipun domainnya telah rusak, Kim Tae-hyun saat ini tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menghancurkannya. Jangankan untuk menghancurkan domain, ia juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Igmund yang ternyata mampu bertahan meski sebagian tubuhnya telah terpotong oleh predasi. Keadaan ini tentu membuat Igmund kesal. Dirinya yang merupakan seorang Duke mampu dikalahkan oleh sisa-sisa King. Tepat di saat yang sama, Rosaria sontak menghancurkan domain yang sudah retak dari luar, lantaran cemas dengan keadaan Kim Tae-hyun. Dia yang panik melihat Kim Tae-hyun tidak berdaya, secepatnya merangkul Kim Tae-hyun untuk mengetahui keadaannya. Secara tidak terduga, kemarahan Rosaria terhadap Igmund seketika memuncak setelah melihat keadaan Kim Tae-hyun. Walaupun kesal karena Kim Tae-hyun meminta bantuan Rosaria, ia menyadari keadaannya saat ini tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Jadi dia memilih mundur dulu untuk sekarang. Tapi dia juga menegaskan, jika suatu hari nanti, kunci Sang King akan ia pastikan menjadi miliknya. Dan Kim Tae-hyun tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena selanjutnya dirinya lah yang akan memenangkan pertarungan. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.